Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firgi Randastiawan kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Seperti biasa di Jumat sore ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian Islam dengan tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita akan mengulas tema yang sangat menarik yaitu membangun mental juara ala Rasulullah berbasis ketakwaan. Pemirsa, perhelatan Piala Dunia selalu menghadirkan semangat kompetisi, kerja keras, disiplin, sportivitas, dan perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Nilai-nilai tersebut juga sejatinya diajarkan dalam Islam. Namun, Islam memberikan dimensi yang lebih tinggi lagi, yaitu bahwa seorang Muslim tidak hanya dituntut menjadi juara dalam urusan dunia, tetapi menjadi pemegang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengulas tema kita di sore hari ini bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung bersama dengan Ustadz Suhendra SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain Ustadz Suhendra akan berbagi ilmu di sore hari ini, kami juga sudah kehadiran ibu-ibu majelis taklim yang sudah cantik-cantik di studio kami. Ini ibu-ibu majelis taklim dari mana nih Bu? Wah, Masya Allah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat semua Bu ya? Alhamdulillah. Siap untuk berbagi ilmu Bu? Siap ya, oke, baik. Pemirsa, seperti biasa di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk pengantar awal tema kita di sore hari ini membangun mental juara ala Rasulullah berbasis ketakwaan. Saya persilakan untuk Ustadz Suhendra memberikan pemateri terlebih dahulu kepada pemirsa kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ar-rahmah wal hidayah 'ala al-ummatil Muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina biha yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus syafa'ah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina asbahu bil akhlaqil karimah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim patut berbangga karena kita memiliki nabi yang menjadi contoh seluruh alam. Alhamdulillah. Kemudian pada momentum tahun ini 2026 ya. Saya panggil apa ya? Firdi boleh? Ya. Jadi momennya seluruh dunia masyarakatnya pada saat ini ingin menjadi juara. Jadi Piala Dunia menjadi momok pesta olahraga besar, raksasa, yang kadang-kadang semua hal bisa terjadi. Oleh karenanya, dalam hal ini, tujuan utamanya adalah piala, trofi. Kalau seseorang, satu negara, satu klub berhasil mendapatkan itu, maka dia menjadi juara. Akan tetapi, berbeda dengan Muslim. Itu bukan tujuan, itu bonus. Sekiranya menang, itu bonus dalam hal pertandingan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui firman Allah dalam Al-Quran yang suci,
kita dapat menjadikan itu sebagai pedoman mutlak yang tak boleh digantikan. Misalnya dalam surah Al-Hasyr, bisa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi di situ Allah mengkhususkan, tidak menyebutkan dia muslim, tetapi langsung kepada amanu. Jadi orang-orang yang sudah dikunci hatinya untuk percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya seseorang itu melihat apa yang telah ia perbuat untuk mempersiapkan hari esok. Jadi perbuatan hari ini untuk bekal di hari esok. Diulangi lagi, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Pelajarannya adalah, di sini kata takwa 2 kali diulangi. Oleh karenanya, seseorang yang terus bergelut dengan pertarungan dalam kehidupan, yang kadang menyusahkan kehidupannya, membuat dia sakit, perjuangan tak menentu, kadang berhasil, kadang tidak menghasilkan apa-apa. Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan yang namanya ketakwaan. Wallahi billahi tallahi, demi Allah. Kenapa? Hanya dengan takwa sajalah maka kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang menang di hadapan Allah, di hadapan seluruh makhluk Allah di muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dalam tema kita, sengaja saya batasi dengan ketakwaan dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena orang menganggap takwa itu hanya sekedar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu secara terjemahan bahasa. Kita gali lebih dalam lagi misalnya, supaya kita dapat mengambil pelajaran yang secara komprehensif, ya, holistik, secara mendalam, menyeluruh. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 177, sering saya sampaikan dalam suatu acara dan kegiatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu hanya dengan kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat saja. Walaupun ini dikhususkan kepada umat Nasrani, katanya kita cukup menghadapkan wajah kita ke timur dan barat saja, sudah cukup, tidak perlu melakukan hal-hal yang lain. Tapi Allah menjelaskan, walakinnal birra man amana billahi, kita dapat terjemahkan, kita pahami maknanya, wal yaumil akhir, wal malaika, wal kitab, wan nabiyyin. Itu yang pertama. Biasa kita sebut dengan arkanul iman, ya. Itu rukun-rukun dalam keyakinan kita dalam syariat ini. Terus wa atal mala ala hubbi. Dia memberikan hartanya, ya, yang ia cintai, ya, emaskah, perakkah, ya, uangkah, atau kendaraankah, ya, harta-harta yang ia cintai, zawil qurba, kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wabnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan, wasailin, yang meminta, wa firqab, dalam
dan orang-orang dalam tanggungan kita. Sekiranya masa itu kita memiliki tanggungan, misalnya di zaman dahulu kan ada namanya budak ya. Sekarang tidak lagi. Maka dalam tanggungan maka itu menjadi kewajiban kita. Wa aqamas shalah. Kelanjutan ayatnya, dan ia mendirikan salat. Ini sangat lengkap sekali ya, dari awal, pertengahan, di akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Jadi dia sudah pasti dia mendirikan salat secara sempurna dan membayar zakat. Aqamas sholata wa ataz zakah wal mufu nabi ahdihim idza ahadu. Dan dia menepati janjinya apabila ia berjanji kepada seseorang. Maka hal itu sudah melekat pada dirinya menjadi keyakinan sesuatu yang harus dilakukan. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Dan dia bersabar dalam kesempitan seperti kekurangan harta, ya, miskin, melarat, ya. Terus fil ba'sa wad-dharra, dan kesempitan-kesempitan seperti penyakit, mudarat-mudarat yang diujikan kepadanya, ya, baik dari segi makhluk dan dari sang khalik, dan dia tetap bersabar. Wa hinal ba's, dan juga termasuk dalam sengit, panasnya, susahnya keadaan perang. Kita bisa lihat mereka manusia-manusia yang dilanda musibah yang tidak mereka inginkan, sehingga nyawa hilang, harta benda habis, tidak punya makanan. Jadi mereka dituntut untuk terus, dan ditetapkan mereka memiliki kesabaran. Kelanjutannya, penutupnya, ingin saya sampaikan. Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang bertakwa yang saya maksudkan. Oleh karenanya, sekiranya kita dalam posisi ayat yang telah saya bacakan tadi, bisakah kita seperti itu? Kadangkala kita kan menyerah dengan kepayahan yang hanya sepele. Sakit gigi, merontanya tidak sanggup nahan, sakit perut, pening kepala, minta mati. Itu gimana ceritanya? Sedangkan Rasulullah dan para sahabat memperjuangkan kita supaya merdeka, itu darah, nyawa, harta, keluarga habis, dikorbankan. Untuk apa? Kemenangan. Itulah mental juara yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya latihan 1 jam, 2 jam langsung menang, tidak. Ya, itu hanya prediksi orang-orang yang hanya mengharapkan kemenangan sesaat. Makanya kemenangan yang sejati, kemenangan yang abadi adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kenapa? Kataballah la aglibanna ana wa rusuli, kata Allah. Jadi Allah telah menetapkan bahwasanya yang pasti menang itulah aku, kata Allah, dan para rasulku. Lihat, kita ingat Nabi yang 13 tahun sakitnya dengan penyakit yang tubuhnya dimakan oleh belatung, Nabi Ayub. Ya. Anaknya meninggal, hartanya hilang, istrinya kabur, ya, singgasananya hancur. 13 tahun tidak memiliki daging kulitnya karena dimakan oleh belatung. Apa yang dia lakukan? Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku ditimpa kesulitan, maka rahmati aku, sembuhkan aku. Sehingga dengan begitu Allah kabulkan doanya, maka kembalilah keluarganya, kembalilah hartanya, kembalilah singgasananya, kembalilah kerajaannya. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi kita tidak berharap kepada yang fana, tapi kita berharap kepada yang kekal abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu mungkin
mengantarkan untuk tema kita di sore hari ini, membangun mental juara ala Rasulullah berbasis ketakwaan. Dan kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah membangun mental juara ala Rasulullah berbasis ketakwaan. Masih bersama dengan Ustadz Soyandra, kita akan mengulas kembali tema kita di sore hari ini. Nah Ustadz, basic dasar kita untuk menjadi seorang juara tadi seperti yang Ustadz katakan adalah memiliki ketakwaan yang kuat di dalam diri. Lantas kita di kehidupan kita ini Ustaz, kadang-kadang ada yang merasa menang, ada yang merasa kalah. Nah yang kalah ini kadang-kadang kita merasanya kayak yang udah paling buruk, paling jelek Ustaz. Nah bagaimana Ustaz dalam sudut pandang Islam ketika kita berpikir yang demikian? Oh, ya, langsung jawab. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi biasanya minder ya, kalah minder. Ya itu manusiawi sekali. Tapi dalam Islam, seseorang bukan dituntut untuk hanya menang saja. Oke. Karena ujiannya ada dua, menang dan kalah. Nah, ketika menang aman dia, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kalah, bagaimana dia bersikap? Nah, Islam mengajarkan kepada kita untuk muhasabah diri. Muhasabah diri. Muhasabah. Oke, baik. Kita menghitung daya kita. Dan kita tidak menyalahkan orang lain tentunya. Jadi secara garis besar kita menerima kekalahan. Sedihnya, ya biasa saja. Karena wajar lah, namanya juga kalah. Tapi kalau orang-orang yang tidak dibordir, dikelilingi oleh ketakwaan, maka dia akan frustasi. Makanya dalam ayatnya, untuk orang-orang yang merasa kalah, wala tay'asu mir rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya, boleh jadi hari ini kita kalah. Tapi nanti kita akan menang. Lantas apa artinya jika hanya, bukan berarti meremehkan ya. Sesuatu dalam pertandingan setiap orang ingin menang. Tapi untuk orang yang beriman dalam pandangan Islam, tujuan utamanya adalah ukhrawi. Ya, ukhrawi. Jadi seseorang dalam suatu olimpiade, kompetisi begitu, dalam suatu perlombaan, sebenarnya untuk menguji sampai sejauh mana kemampuan dia sebagai seseorang yang menggeluti suatu bidang yang dilombakan. Jadi kalau ketika menang, sudah berarti dia berhasil. Tapi dia harus bersikap liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi ketika dia menang itu ujian. Ujian. Cobaannya di situ. Menjadi ini adalah coba Allah mengujiku yang menjadikan aku ini orang yang bersyukur atau kufur. Begitu. Nah, ketika dia ditimpa musibah ini memang mutlak sesuatu yang tidak disukai, maka dia roja, istirja, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa dipahami, karena seseorang muslim harus yakin
dia husnuzon kepada Allah. Mm-mm. Karena Allah tergantung kepada perasaan hambanya. Amin. Ya, kalau kita prasangka buruk kepada Allah, lantas kita siapa? Nah, itu maksudnya. Mm-mm. Ya, sekian. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaannya melalui akun media sosial kami dan nantinya akan dijawab oleh Ustadz Suhendra di sore hari ini. Nah Ustadz, tadi di segmen pertama sudah banyak sekali Ustadz memaparkan materi. Ada poin-poin yang harus lebih kita perdalam nggak sih Ustadz? Bagaimana cara kita untuk menjadi mental juara ini biar nggak down seperti tadi Ustadz? Sebenarnya ada seorang khalifah yang ingin saya sampaikan tadi. Ya. Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz. Mm. Dia berwasiat kepada sahabatnya, usika bitaqwallah. Lagi-lagi aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Alladzi la yaqbalu illa 'alaiha. Jadi tidak diterima amal ibadah kita kecuali dengan bertakwa. Kita gunakan takwa. Kemudian la yarhamu illa ilaiha. Kita tidak disayangi, kata Umar bin Abdul Aziz, jika kita tidak bertakwa. Jadi kita disayangi dengan syarat kita bertakwa. Maksudnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus la yuthibu illa biha. Dan kita tidak kita diberikan pahala kecuali dengan ketakwaan itu. Kemudian melanjutkan, fa innal wa'izina bittaqwa katsir. Orang-orang yang menyeru kepada ketakwaan itu banyak. Mari kita bertakwa. Mari kita bertakwa. Banyak. Wal 'amilina biha qalil. Akan tetapi orang-orang yang mengamalkan ketakwaan itu sangat sedikit sekali. Oleh karenanya, takwa tidak hanya sebagai kata-kata, ini larangan, ini perintah, tapi mencakup semua hal. Jadi tidak hanya menasihati takwa, tapi kita juga mengamalkan ketakwaan itu. Itu mungkin. Oke, baik Ustadz. Nah, kalau kita kaitkan dengan saat ini kan kompetisi Piala Dunia ini kan euforianya sangat luar biasa Ustadz. Apalagi kita yang mungkin setiap hari menonton Ustadz. Bagaimana untuk fans-fans kita bertanding di layar kaca. Nah, kita sebagai yang penontonnya ini Ustadz, sehingga bisa tidak kecewa juga dengan fans-fans kita Ustadz yang sudah mendukung dan juga memberikan semangat sampai teriak-teriak kadang-kadang seperti itu Ustadz, agar kita tetap juga merasakan euforia yang luar biasa dan kekalahan yang kita dapatkan dari kompetisi Piala Dunia dari fans kita tadi itu, bagaimana kita bisa membangkitkan gairah semangat kita dalam bentuk ketakwaannya itu Ustadz? Jadi kita fan-nya nih, klub kita kalah. Ya. Nah, maksudnya kecewa gitu. Terus bagaimana kita bangkit lagi? Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya, penjelasannya hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Tapi tidak masalah ya saya. Ya sebenarnya dalam hal ini kembali lagi saya sebutkan memang harus menang dan kalah. Ya. Masalahnya adalah kita terlalu fanatik. Itu masalahnya. Kekecewaan itu terjadi karena kita terlalu fanatik terhadap klub kita. Jadi terlalu berlebihan gitu. Iya berlebihan. Sehingga Rasulullah sangat melarang itu. Islam melarang itu. Dan tidak boleh. Makanya Rasul berkata, laisa minna man da'a ala asabiyyah
Jadi bukan dari golongan kami orang-orang yang menyeru, mengajak kepada golongan saja. Nah, itu bahayanya. Baik. Kita terlalu ngefans kepada misalnya Cristiano Ronaldo, grupnya Portugal yang sudah pulang kampung misalnya. Nah, kita merasa kecewa. Atau dengan Brazil, atau dengan Jepang dan sebagainya. Itu membuat kita merasa down. Ya. Karena kita terlalu fanatik kepada grup kita. Padahal Islam melarang itu. Ya. Terus Rasul meneruskan, laisa minna, yang keduanya adalah man qatala ila asabiyah. Jadi bukan pula dari golongan kami orang-orang yang berperang untuk golongannya. Nah, itu. Jadi permainan, yang namanya permainan, dunia ini permainan. Permainan dia nikmati saja. Kita tidak terikat dengan permainan. Karena tujuan kita bukan di permainannya. Tapi akhirnya dunia itu hanya tempat berlalu. Seorang muslim harus ingat, dia akan punya tempat yang lain lagi. Nah, begitu. Jadi orang-orang yang berperang, berjuang, kemudian dia kalah, tapi dia untuk golongannya, maka dia bukan dari golongan kami, kata Nabi. Kemudian laisa minna man mata ila asabiyah. Bukan dari golongan kami orang-orang yang mati untuk hanya mempersembahkan dirinya kepada golongannya. Dan itu banyak terjadi. Jadi kita sebagai muslim, kalau kita sebagai fan dan grup kita kalah, ya terima saja. Itu sebagai. Jadi kita harus bangkit lagi. Dengan apa? Kita cari grup lain lagi. Yang lebih hebat gitu kan. Jadi ya namanya permainan biasa saja. Jadi seorang muslim harus menyadari bahwasanya hidup itu hanya permainan dan senda gurau. Tidak boleh serius. Yang diseriuskan adalah ketakwaannya kepada Allah. Itu. Baik, terima kasih Ustadz. Dan kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan Ustadz dari teman-teman yang sudah mengirimkan melalui akun media sosial kami. Pertanyaannya dari Maya Safitri. Di era sekarang persaingan tidak hanya di olahraga Ustadz, tapi juga dalam pendidikan, bisnis, dan dunia digital. Bagaimana agar kita tetap kompetitif tanpa menghalalkan segala cara? Tanpa menghalalkan segala cara, Ustaz. Silakan Ustaz. Saya kunci aja ya. Dengan satu hadis. Man ghasya laisa minni. Itu kuncian awal. Jadi barang siapa yang berlaku curang, maka bukan dari golongan kami, bukan dari golonganku, kata Nabi. Jadi kita pasti menghadapi persaingan. Pendidikan, orang akan menyerbu kepada sekolah favorit. Sekolah yang tidak favorit akan ketinggalan murid. Bahkan bangkrut, yang swasta tutup, gulung tikar. Terus di usaha, berdagang, misalnya. Maka yang tidak bisa, marketingnya kurang bagus, maka akan kalah. Begitu juga dengan dunia digital. Ya, yang terus memperbaharui ilmunya akan terus maju, dan yang ketinggalan akan ketinggalan. Nah, sikap kita bagaimana? Kita tidak berfokus kepada orang lain. Kita berfokus kepada diri kita sendiri. Baik. Jadi kita tidak tidak merusak rival kita. Ya. Jadi kita hanya berfokus misalnya dalam hal pendidikan. Ya kita belajar. Sekiranya sekarang AI lebih gencar untuk digunakan, ya kita gunakan. Dengan syarat tidak menyalahi aturan, dengan kegunaannya yang baik dan benar. Itu dalam pendidikan. Misalnya buat presentasi, tapi kita punya modal, punya dasar, kita punya metodologi yang bagus untuk menyampaikan materi kita, dan kita hanya menggunakan AI untuk mempercepat, namanya juga alat, maka tidak jadi masalah. Dan kita juga misalnya dalam dunia olahraga, kalau seseorang lebih maju dari kita, kita tidak melihat dengan iri dengki. Nah itu, orang yang bertakwa begitu. Jadi melihatnya bukan untuk iri dengki, tapi untuk motivasi dirinya sendiri. Makanya muhasabah itu sangat penting sekali. Ya, sehingga kita tidak terkena penyakit hasad, tidak ada dengki kepada orang lain, karena itu mempengaruhi. Terus akhirnya kita berlaku curang. Nah itu yang dilarang. Akhirnya begitu kan. Makanya kita tetap bangkit, bersemangat, kita terus belajar,
muhasabah diri, Ya. tidak tergantung dengan, jangan melihat kemajuan orang lain, tapi jadikan itu sebagai motivasi. Oke, Soalnya baik. semu, kadang orang posting-posting buat ngerusak hati kita. Ya, hati kita menjadi rusak, kita iri dengan kemajuan dia, sehingga kita lupa. Jadi otak kita berpikir terus dengan informasi-informasi yang negatif, Ya. sehingga merusak hati kita. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui akun media sosial kami. Kita akan lanjutkan kembali Ustadz setelah jeda berikut ini. Oh iya. Dan kali ini kita akan mengajak ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya kepada Ustadz. Nanti boleh dipersiapkan pertanyaannya ibu-ibu ya. Kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan kita masuk di segmen ketiga kali ini, kita akan mengajak ibu-ibu majelis taklim dari Al-Haramain Kecamatan Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Yang ingin bertanya kepada Ustadz, saya persilakan dengan tema membangun mental juara ala Rasulullah berbasis ketakwaan. Ibu-ibu sudah siap pertanyaan, Bu? Oke, boleh. Silakan untuk berdiri, Bu, memberikan pertanyaan kepada Ustadz, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wassalam. Saya Ibu Yuli mau menanyakan bagaimana cara Rasulullah menghadapi kegagalan dan ujian dengan mental seorang juara. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih untuk Bu Yuni. Boleh Ustadz langsung dijawab Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Saya lebih kepada tauhid, ya. Jadi Rasulullah itu ketika kalah, misalnya Rasulullah kan pernah kalah dalam perang Uhud, ya, sampai jamaah umat Islam banyak yang meninggal. Rasulullah targetnya adalah Allah, Bu ya, itu yang pertama. Jadi motivasinya adalah, poin dasarnya adalah, pondasi dasarnya adalah tauhid. Jadi percaya dan yakin kepada Allah. Sehingga tidak perlu merasa sedih. Memang kesedihan secara manusiawi wajar kalau kalah ya. Dan Rasulullah pernah jatuh, begitu kan. Jadi Rasulullah bangkit yang pertama dengan tauhid. Ya, yakin bahwa ini adalah ujian dan nanti akan menang. Yang kedua, Rasulullah terus mengevaluasi. Ya, kekalahannya karena apa? Jadi ketika Rasulullah merasa berat, pasti Rasulullah sholat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membatasi diri untuk tidak terikat kepada dunia. Jadi fokusnya hanya satu. Sampai para sahabat itu mengatakan, kami hal kecil saja, sandal putus, kami mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dibayangkan, ya, sandal putus Bu, kalau kita ke toko beli. Tapi dengan sahabat yakin, keyakinannya tauhid kepada Allah, kemenangan akan diberikan Allah. Ya Allah, sandalku putus. Ya, mintanya kepada Allah. Ya Allah, agni maglubun fantasir. Ya Allah, aku kalah. Menangkanlah aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Begitu seharusnya kita. Jadi Rasulullah selalu menyontohkan itu. Ya, terus sholat, ya, bertaubat, beristighfar, mengajarkan kepada kita supaya terus terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan kualitas dirinya, terus muhasabah, ya, terus evaluasi apa penyebab kekalahannya, terus untuk jangka panjangnya, maka sampailah Rasulullah kepada kemenangan. Kita lihat Fathu Mekah itu 10.000 tentara Muslim berhasil 4 sisi di Mekah dimenangkan, ya, karena bangkitnya Rasulullah, ya. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah ketika diboikot oleh kafir Quraisy, sehingga memaksa Rasulullah untuk pindah ke Madinah. Ya, bagaimana dia dilarang untuk
berdagang, ya, dilarang untuk umroh dan haji. Ya, bisa dibayangkan bagaimana sakitnya Rasulullah, kecewanya Rasulullah. Tetapi Rasulullah terus memperbaiki diri dan dia memiliki sahabat-sahabat yang cerdas, yang setia, dan masyarakat Madinah yang membantu, ya. Maka kaum Ansor, ya, ada kaum Muhajirin. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Jadi fokuskan kepada muhasabah, minta pertolongan utama adalah tauhid kepada Allah, itu takwanya tetap tidak boleh goyah, ya. Jadi memang kekalahan itu mutlak ada ujiannya itu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Semoga terjawab Ibu Yuni tadi, Bu, ya. Oke, ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan Ibu. Oke, boleh berdiri Bu, sebutkan namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, di zaman sekarang ini kan banyak sekali persaingan-persaingan, baik persaingan yang sehat atau persaingan yang tidak sehat, untuk mendapatkan juara tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa tantangan terbesar untuk mendapatkan mental juara di era sekarang ini? Tantangan terbesar agar kita bisa mendapatkan apa tantangannya untuk mendapatkan mental juara. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Boleh Ustadz, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Silakan Ustadz. Bagaimana tantangan terbesar supaya untuk mendapatkan mental juara, tantangannya apa? Oh ya, tantangannya di masa sekarang, saya tertarik kepada yang pertama adalah kita ingin cepat, ingin instan, ya. Karena sekarang serba digital, cepat dan mudah, tidak mau belajar, tidak mau berjuang, sehingga kita maunya instan. Kita lihat hal yang sederhana saja, misalnya Bu, Ibu makan 1 sendok dulu, apa langsung dengan piring-piringnya? Ya, ayo jawab Bu, sendok ya? Satu-satu dulu. Kita di sekolah misalnya belajar A, B, apa langsung A sampai Z? Ya, pasti A sampai Z, A, B, C. 1, 2, 3 sampai 10 dan seterusnya. Jadi sekarang kita diserbu oleh dunia digital yang serba mudah. Kita lihat anak-anak sekarang tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Kenapa? Dia kira di dunia maya itu bisa mengajar. Anak-anak itu tidak mengena ke hatinya, ya. Pendidikan itu menyentuh kepada hati, ya. Ke dalam, ya. Jadi mental juara itu dari dalam, tidak dari luar. Jadi begitu. Jadi yang pertama adalah karena dia ingin serba cepat. Jadi serba cepat biasanya orang langsung ingin merobohkan satu rumah di hadapan dia, ingin sekaligus, dan itu akan membosankan. Otaknya tidak mampu, berat otaknya berpikir begitu. Makanya harus bertahap, satu-satu dulu. Hal kecil dulu, jangan dipaksa. Anak baru kelas 1 SD suruh belajar bahasa Inggris kelas 3. Itu mabuk namanya, ya. Nanti dia akan bosan sendiri. Makanya negara-negara maju, mereka konsisten dengan perubahan-perubahan kecil. Mulai dari membersihkan rumah, tempat tidur sendiri. Jadi tidak instan. Jadi dia uji anaknya untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan sehari-hari. Itu yang pertama. Dia ingin instan. Ya, orang sekarang itu yang menjadi penghambat, menjadi mentalnya itu redup. Kenapa? Otaknya tertekan oleh hal-hal yang serba mudah, tidak mau berjuang. Itu yang pertama, Ibu. Terus terlalu banyak mengkonsumsi berita ya di sosmed. Ya. Sehingga fokusnya hilang, terbagi. Jadi kalau kita namanya doom scrolling, kalau saya tidak salah. Jadi istilah itu digunakan, kita hanya fokus kepada scroll. Ini menarik nih, berita ini menarik. Padahal hal itu negatif. Hal yang negatif akan meracuni akal kita, akan merusak hati kita. Kita yang melihat itu biasanya akan terpengaruh emosinya, betul? Ya. Dan semakin sering drama Korea ada habis-habis misalnya. Episodenya semakin sedih, semakin bagus kan. Biasanya ibu-ibu suka melihat tangisan kan.
Jadi mereka berbahagia dengan taksi. Maka itu menghabiskan daya positif dari otak kita. Hati kita menjadi rusak karena sibuk dengan hal negatif. Apalagi itu hanya film, tapi kita terpengaruh batin kita. Itu yang kedua. Dan selanjutnya kurang perhatian dari pendamping untuk anaknya, untuk saudaranya, untuk temannya, sesama muslim ya, sebenarnya harus didampingi. Kita harus saling menasihati. Kalau kita ingin menjadi juara, kita harus punya sahabat yang bermental juara juga. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang rusak, itu racun bagi kita. Ya, dia akan meracuni kita. Makanya anak-anak sekarang itu banyak terjerumus kepada narkoba, ya, hal-hal negatif, pencabulan, mohon maaf ya. Semenjak saya mengisi di lapas anak itu, saya tanya anaknya, Pak. Jadi mereka tuh kasusnya apa? Pencabulan, narkoba. Apa nih penyebabnya apa? Teman. Jadi kalau kita mencari teman itu ya bermental juara juga, ya, supaya kita tidak dibiarkan jatuh. Kalau down angkat. Setiap orang punya masa itu, dan pasti kalau orang sudah mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diuji. Kapannya? Saya tidak tahu kapannya. Tapi kata Allah, pasti kami uji. Jadi kita di sini kalau sudah mengatakan iman sudah dikunci Allah, tunggu saja ujiannya. Begitu. Jadi kita saling menasihati. Itu Bu jawabannya. Jadi kita jangan fokus kepada hal yang instan. Ya, fokus kita pada hal-hal yang positif. Terus kita harus punya teman dan bergaul kepada orang-orang yang memang bermental juara, ya, supaya kita terikut juaranya. Ya, mungkin itu, Ibu ya. Oke, terima kasih Ustadz. Intinya harus berproses Ustadz ya. Iya, siap. Oke, semoga terjawab ya Ibu ya. Oke, satu pertanyaan lagi saya persilakan. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sawaria. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana cara membangun mental yang kuat di tengah tekanan pendidikan, pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Boleh Ustadz langsung dijawab aja Ustadz. Ya. Membangun mental kuat, tekanan pendidikan, pekerjaan, ya kehidupan sehari-hari. Kayaknya ini hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, mungkin kita ulang lagi supaya semakin bagus dan meresap. Ya, kita targetnya apa dulu? Ya, kita bekerja, kita sekolah, dan kita berbisnis ataupun hal-hal itu tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk materi saja, tidak ada yang lain, maka kita akan kalah. Ya, jadi materi itu ngikut. Yang penting tujuan utamanya apa? Ya, pendidikan tentu kita untuk mengharapkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kita belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdagang memang betul untuk mendapatkan materi. Kita berusaha untuk mendapatkan materi. Tapi tujuan utamanya adalah supaya mental kita tidak kalah, tidak down. Saya teringat kalau tidak salah namanya Ibnu Sirin. Saya cerita sedikit ini untuk biar menjadi pemikiran. Dia dititipkan seorang penjual madu, satu gentong besar, yang pasti mahal. Saya tidak punya uang untuk membeli itu katanya, karena di tokonya. Tidak apa-apa, saya titipkan. Kalau sudah laku nanti bayar, kata si penjual. Hikmah Allah. Dijatuh ke dalam madu yang satu gentong itu karena nutupnya lupa, tikus. Jatuh tikus. Dibuanglah oleh Ibnu Sirin. Semua madunya dibuang. Sehingga keesokan minggu pertama datang yang nitip madu tadi. Saya tidak punya uang katanya. Madunya saya buang karena kemasukan tikus. Kenapa tidak dibuang saja tikusnya? Kata sahabatnya lain. Kamu bisa bertanggung jawab kalau ada racun yang masuk dibawa oleh tikus? Atau hal-hal yang lain? Kotornya, kumannya begitu? Katanya tidak. Sudah saya buang dan tidak bisa mendapatkan uang dari penjualan itu. Tunggu dulu kata Ibnu Sirin, saya kumpulkan uang. Kembali lagi minggu depan. Belum terkumpul juga. Ya sudah kata yang nitip, 1 pekan lagi, minggu depannya lagi.
akhirnya menghadap, mohon maaf saya tidak bisa membayar itu karena uangnya kurang. Kita bawa ke pengadilan. Salah siapa sih sebenarnya? Kan itu konsepnya begitu. Ya. Jadi tujuan utamanya adalah akhirat. Segala hal tujuannya kalau kita payung besarnya adalah hal yang lebih besar, yang di bawahnya adalah hal keduniawian, maka hal ini tidak akan pernah bisa menyentuh kesedihan dan kerusakan dalam diri kita. Artinya tidak akan merusak kita. Gitu, tidak akan membuat kita down, tidak akan bersedih, apalagi bunuh diri. Nah begitu. Jadi kita punya payung besar, tujuan besar. Nah kita harus pandai-pandai untuk memilah di mana hikmah semua hal yang terjadi. Jadi kalau kita merasa bakal kalah, tidak begitu. Kita tetap muhasabah, kita perbaiki diri, apa kurangnya. Kita tidak perlu iri dengan keberhasilan. Orang lain pintar itu masalah otak. Bisa dipelajari, kan begitu. Maksudnya berusaha yang sukses ya kita tingkatkan tanpa untuk memilah menjatuhkan orang lain. Ya kita punya jalan sendiri. Kalau jalan ini buntu, banyak jalan menuju Roma. Itu Bu, ya. Jalan satu buntu, jangan lewat jalan yang buntu. Cari jalan lain, ya. Kalau banjir lewat sini, Ibu seberangi saja banjirnya kalau masih lewat. Ya, maksudnya tidak terlalu dalam. Tapi kalau lautan ini mau jalan kaki, tenggelam Ibu. Itu namanya bunuh diri. Kan begitu maksudnya. Konsepnya kita masih bisa berpikir. Jalan ini bisa tidak? Kalau tidak bisa, cari jalan lain. Jalan ini buntu, cari jalan lain. Cara yang tidak bisa, banyak jalan. Banyak hal. Kita punya Allah yang maha kaya. Ingat, bagaimana kita merasa miskin, kita punya Allah yang maha kaya. Itu bahasa orang-orang yang sudah termotivasi. Walaupun hanya ya pedagang-pedagang kecil, yang pedagang rendahan. Tapi mereka punya keyakinan bahwasanya Allah payung besar yang akan siap mereka minta pertolongan. Dan Allah pasti mengabulkan doa orang yang berdoa. Kalau tidak berdoa ya sombong sekali. Siapa kita? Ya mungkin itu Bu. Oke, semoga terjawab Ibu ya. Dan Ustaz, kita sudah masuk di segmen terakhir ini. Boleh kita berikan kesimpulan singkat kepada pemirsa yang ada di rumah Ustaz? Ya. Silakan Ustaz. Baik. Pemirsa yang budiman, pada akhir ini saya ingin menyampaikan bahwasanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu suatu kemutlakan. Ya, tidak boleh kita ganti dengan yang lain. Karena hanya dengan takwa kita akan menjadi manusia termulia di hadapan Allah dan termulia di hadapan seluruh makhluk Allah lainnya. Oleh karenanya, bertakwalah kepada Allah sekecil apapun masalah, seberat apapun masalah, tetap tujuan utamanya adalah Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih untuk Ustaz Hendra SPD yang sudah berbagi ilmu di sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk Ibu Majelis Talim Al-Haramain Kecang Padang Pangkal Pinang yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan Lentera Kolbu Sucikan Hati Inspirasi Diri di sore hari ini. Saya Firgi Ranestiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.